Mengisahkan Seo Gangyu, seorang pahlawan berkekuatan super yang menjadi sipir penjara untuk menertibkan penjara Ruculus yang dipenuhi kriminal dengan kekuatan super. Cerita penuh aksi dan pertarungan di dalam penjara. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kita ke pembahasan alur cerita dari manhwa The Executioner ini. Di sebuah kota yang kini hanya tinggal bayang-bayang masa lalu. Di antara reruntuhan peradaban yang nyaris tak bisa dikenali, dua pria saling berhadapan. Salah satunya terjerembab di tanah, terengah-engah. Pria berambut putih dengan mata biru yang menusuk hanya menyeringai. Dia sudah menduganya, dia bukan seperti pecundang-pecundang tak berguna yang bersamanya. Pria di atasnya menggertakkan gigi, menyuruhnya diam. Tapi si pria berambut putih justru mendesaknya. Ayo, lakukan. Bukankah itu alasanmu datang ke sini? Hanya dia yang bisa mengakhirinya. Hanya dia yang cukup kuat untuk membunuhnya. Tapi pria itu menolak. Tangannya tidak akan ternoda oleh darahnya. Dia telah berjanji pada semua rekannya bahwa pria itu akan menghadapi pengadilan. Keadilan akan berbicara. Hukuman akan dijatuhkan sesuai hukum. Namun, kini ketika mengingat kembali hari itu, dia menyesal. Seharusnya dia membunuhnya saat ada kesempatan. Lalu dunia pun diguncang kabar besar. Penjahat legendaris yang membuat seluruh dunia gemetar, San Hang akhirnya tertangkap. Vonisnya hukuman mati. Demi memastikan dia tidak melawan, alat penekan kekuatan super dipasang padanya. Dan kini dia dikurung di lantai 5 bawah tanah penjara Ruuls, tempat bagi para monster yang pernah mengguncang dunia. Sementara itu, para pahlawan perkasa yang bertarung di sisi Gangyu Seo akan dimakamkan bersama. Malam ini dunia akan mengenang mereka yang telah mengorbankan segalanya, mereka yang tidak akan pernah kembali. Gangyu nyaris tak sanggup melihat mereka, bahkan hanya melalui layar televisi. Namun, saat dia menatapnya, seseorang menutup layar dari belakangnya. Sudah cukup, suara itu berkata. Dia masih dalam masa pemulihan. Tidak seharusnya dia menonton ini. Itu adalah kakaknya, Gang Ho Seo, inspektur penjara Ruuls. Saat melihatnya, Gangyu menatap tangannya sendiri, kegelapan menyelimuti pikirannya. Seharusnya dia membunuh bajingan itu dengan tangannya sendiri, tapi Gang Ho hanya menatapnya dengan tenang. Kau sudah berjanji pada mereka, bukan? Dulu, salah satu dari mereka pernah berkata, pahlawan tetaplah pahlawan, karena mereka menyelamatkan orang, bukan tugas mereka untuk membunuh. Dalam misi itu, mereka sepakat tidak akan ada pembunuhan. Bahkan jika musuh mereka adalah monster yang telah melakukan kejahatan paling mengerikan sekalipun. Karena bagaimanapun juga, sebelum menjadi kriminal, mereka juga manusia. Mereka harus diadili. Gangyu mengerti, dia menghargai impian kecil itu. Tapi bagaimana jika yang terbunuh adalah mereka? Saat itulah dia membuat janji. Bahkan jika mereka mati, dia tidak boleh membunuh siapapun. Tidak peduli seberapa pantasnya mereka untuk mati. Gang Ho setuju. Hukuman mati harus dijatuhkan oleh hukum. Dan orang-orang seperti dirinya, petugas pemasyarakatan, adalah mereka yang akan menjalankannya. Dia seharusnya tidak memberitahu hal ini, tapi eksekusi Hang dijadwalkan minggu depan, dan dia akan ada di sana. Sebagai pahlawan, tugas Gangyu sudah selesai, sisanya biar sistem hukum yang menyelesaikannya. Mereka pun pergi untuk mengucapkan perpisahan terakhir kepada rekan-rekan yang telah gugur. Di tempat para pahlawan itu dimakamkan, terdapat bunga-bunga dan pesan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, orang-orang berteriak menuntut kematian Hang secepatnya. Gangyu juga datang untuk meletakkan satu bunga biru. Namun seminggu setelahnya, tepat di hari eksekusi Hang, Gang Ho terbunuh. Pembunuh yang telah menghabisi banyak nyawa demi ideologi usang justru bertahan hidup. Namun kakaknya yang selalu taat hukum dan setia menjalankan tugasnya malah tewas. Saat dia duduk di tempat pemakaman Gang Ho, seorang wanita bernama Se Yunjo, kepala penjara Ruuls, datang menghampirinya. Dia bertanya apakah dia ingin berbicara sebentar. Saat Gangyu setuju, dia memberinya rekaman video tentang apa yang terjadi selama eksekusi Hang. Dengan enggan, dia mulai menontonnya, melihat bagaimana mereka menyeret Hang menuju saat-saat terakhirnya. Dia mengenali Gang Ho sebagai saudara Gangyu dan juga menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Apakah itu sebabnya dia menjadi penjaga penjara? Dia juga bertanya-tanya siapa yang lebih tua di antara mereka, tetapi Gang Ho tidak menjawabnya. Sampai akhirnya dia bertanya bagaimana rasanya mengambil nyawa seseorang. Sebagai seorang algojo, Gang Ho pasti sudah membunuh banyak orang, sama
sama seperti dirinya. Jadi, bagaimana rasanya? Dia sendiri mengakui bahwa itu terasa cukup mudah. Gang Ho bertanya bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi Hang berbicara secara harfiah, karena begitu dia menggores seseorang dengan jarinya, mereka langsung crot dalam ledakan darah dan organ. Gang Ho mengatakan bahwa mereka berdua tidak sama. Dia selalu dihantui rasa bersalah setiap kali harus membunuh seseorang, bahkan monster seperti Hang. Bahkan jika yang dia lakukan hanyalah menekan satu tombol kecil, dia tetap dihantui mimpi buruk dan hampir tidak bisa tidur. Bahkan jika mereka adalah orang-orang yang pantas mati, para tahanan yang dieksekusi terus menghantuinya, hidup dalam pikirannya tanpa bayar sewa, dan akan terus menghantuinya sampai dia mati. Hang bertanya kenapa dia masih bekerja di sini jika itu yang dia rasakan. Tapi Gang Ho hanya menjawab bahwa seseorang harus melakukannya. Pada akhirnya, ini hanyalah pekerjaan. Saat eksekusi hendak dimulai, Gang Ho bertanya apakah Hang memiliki kata-kata terakhir. Tapi dia hanya menyeringai dan bertanya siapa yang lebih tua antara dia dan saudaranya. Gang Ho yang merasa muak langsung memulai eksekusi. Hitungan mundur terbalik dimulai. Dan pada hitungan 1, video tiba-tiba terputus. Seun menjelaskan bahwa tepat setelah momen eksekusi, seluruh listrik di fasilitas itu mati akibat serangan EMP yang tidak diketahui asalnya. Itu memberi Hang kesempatan untuk melarikan diri. Semua petugas segera bertindak dan petugas senior di antara mereka segera meminta bala bantuan melalui radio. Mereka memberitahu bahwa tahanan yang seharusnya mereka eksekusi telah melarikan diri. Namun saat Hang menyentuhnya, tubuhnya langsung mulai kejang dan dipenuhi bercak hitam. Dan seperti yang dia katakan sebelumnya, dia langsung meledak tepat di depan Gang Ho. Hang lalu mendekati Gang Ho dan berkata bahwa dia pasti adalah kakak dari Gang Yu. Tapi dia ingin kepastian, Gang Ho tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia melakukan satu-satunya hal yang sesuai dengan pekerjaannya, menyerang Hang. Namun, seperti yang diduga, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Hang dengan mudah merobek lengannya, tapi dia masih terus menanyakan pertanyaan yang sama. Siapa yang lebih tua di antara mereka? Dia harus tahu. Bahkan dalam keadaannya yang mengenaskan, Gang Ho tetap mengambil pentungannya dan menyerang. Keadilan harus ditegakkan, dan monster seperti Hang harus dibunuh. Namun pada saat itu juga, Hang langsung menghancurkan tubuhnya hingga menjadi gumpalan daging. Kini serangan EMP itu telah membebaskan semua tahanan di setiap lantai, yang berarti mereka kini menguasai penjara sepenuhnya. Untungnya mereka berhasil mencegah para tahanan kabur, namun banyak petugas yang masih terjebak di dalam. Mungkin saja mereka sudah mati sekarang. Gang Yu bertanya siapa yang meluncurkan serangan EMP, tetapi Seun tidak tahu karena mereka masih menyelidikinya. Dia meminta maaf karena datang ke pemakaman saudara Gang Yu dan berani meminta sesuatu darinya. Namun bisakah dia menekan kerusuhan di penjara? Gang Yu langsung setuju, tapi dengan satu syarat kecil. Dulu rekan-rekannya selalu mengatakan bahwa pahlawan menyelamatkan orang bukan membunuh mereka. Dan saudaranya yang seorang petugas pemasyarakatan berkata bahwa hanya hukum yang boleh menghukum seseorang, bukan yang lain. Mereka yang menjalankan tugas ini adalah para algojo. Jadi dia tidak akan masuk ke neraka ini sebagai pahlawan. Dia akan memasuki penjara sebagai sesuatu yang paling ditakuti para tahanan, seorang algojo. Dia memperkenalkan dirinya sebagai petugas pemasyarakatan yang baru. Namun, para tahanan sudah tahu siapa dia. Kenapa seorang pahlawan seperti dia mengenakan seragam itu? Tapi, itu tidak penting. Dia tetap akan mati begitu saja. Begitu para tahanan menerjangnya, Gang Yu langsung menghantam. Yang pertama, menciptakan lubang seukuran ban di tubuhnya. Yang lain terpental, tubuh mereka hancur diterpa gelombang serangan. Dia mengangkat mikrofon di dalam jasnya dan mengumumkan, atas perintah pemerintah, semua tahanan, mulai dari lantai dasar hingga lantai 5 bawah tanah, akan dieksekusi segera. Para tahanan marah karena mereka merasa tidak pantas dieksekusi. Gang Yu hanya berkata bahwa mereka sudah mengambil nyawa, tak terhitung banyaknya. Kenapa sekarang mereka marah saat giliran mereka tiba? Mereka semua mencoba membela diri. Seorang bernama Kita berteriak bahwa dia tidak membunuh sebanyak itu, hanya 12 orang. Brooks yang lain memutilasi 7 orang hanya karena dia ingin. Seorang lagi bernama Kit telah melakukan tindakan mengerikan terhadap anak-anak di negara ini. Mereka semua berteriak dan menuntut pengacara. Namun salah satu dari mereka, Guan Choi, yang telah membunuh 8 orang, menyadari bahwa petugas baru ini sedang teralihkan oleh yang lain. Dengan kekuatannya, dia berusaha melarikan diri.
Namun saat Gang Yu menyadarinya, dia langsung menendang kepala pria itu hingga terlepas. Sontak, ruangan menjadi sunyi. Dia memberi mereka pilihan sederhana, mereka bisa mengenakan kembali alat penekan mereka, kembali ke sel, dan menunggu eksekusi. Atau mereka bisa mati di tangannya sekarang juga. Salah satu tahanan menertawakannya dan mengatakan bahwa pilihan kedua jauh lebih baik. Mereka akan mati juga, jadi lebih baik bertarung sampai akhir, bukan? Syarat negosiasinya sama sekali tidak masuk akal. Penjaga macam apa dia ini? Gang Yu hanya tersenyum tipis. Dia berkata bahwa mereka salah paham. Ini bukan negosiasi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk belas kasihan yang dia tawarkan dengan murah hati. Para tahanan mulai berdiskusi, kebanyakan berpikir bahwa mereka harus menyerah. Namun pria yang berbicara tadi tiba-tiba berteriak, menggunakan kekuatannya untuk menarik perhatian semua orang. Pahlawan atau bukan, dia cuma satu orang. Dia tidak mungkin menghadapi kita semua sekaligus. Faktanya, aku pernah membunuh seorang pahlawan tingkat 2 sebelumnya. Rahasianya, kerja sama tim. Kata-kata itu memberi para tahanan kepercayaan diri baru. Pria itu segera mengumpulkan mereka di belakangnya. Mereka tidak boleh merasa takut terhadap bajingan ini. Mereka harus menyingkirkannya dengan cepat dan kembali ke dunia luar. Gang Yu menatap pria itu. Sepertinya dialah orang yang disebut sipir tadi di kantornya. Seun sempat menjelaskan bahwa para tahanan di Ruuls dikelompokkan berdasarkan tingkat ancaman mereka. Lantai dasar saja menampung lebih dari 300 pembunuh yang telah menghabisi banyak nyawa. Lantai pertama bawah tanah menampung sekitar 100 penjahat yang membahayakan seluruh kota kecil. Lantai kedua menampung sekitar 30 penjahat yang bisa mengancam seluruh kota besar. Lantai ketiga hanya memiliki 10 orang, tetapi mereka cukup kuat untuk menjatuhkan seluruh negara. Lantai keempat hanya menampung 5 orang yang menjadi ancaman bagi seluruh benua. Dan lantai kelima bawah tanah menahan Hang serta 2 lainnya yang begitu berbahaya hingga dapat mengancam seluruh dunia. Dia tahu ini adalah permintaan besar, tapi untungnya dia hanya perlu menghadapi beberapa dari mereka. Bagaimanapun juga para tahanan ini tetaplah kriminal, entah di lantai 2 atau 5. Pada akhirnya mereka pasti akan mulai membunuh satu sama lain, entah karena bosan atau sekadar untuk kesenangan. Satu-satunya tempat di mana hal ini berbeda adalah di lantai dasar, karena semua tahanan di sana bersatu di bawah satu orang, Hilis. Dia memiliki kekuatan khusus yang bisa memperkuat orang-orang di sekitarnya. Gang Yu mengatakan bahwa dia pernah menyerang sebuah rumah sakit bersama 30 penjahat lainnya demi membunuh 7 orang dan seorang pahlawan tingkat 2 bernama Hayes, sehingga totalnya menjadi 8 orang. Namun, Hilis menyela dan berkata bahwa dia salah. Jumlah korbannya sebenarnya ada 10 karena pahlawan wanita itu sedang mengandung anak kembar. Mendengar ini, Gang Yu langsung menghubungi sipir dan bertanya apakah dia boleh menggunakan sedikit kekuatan. Dia ingin memastikan apakah penjara ini cukup kuat untuk menahannya. Seun memberi izin memastikan bahwa apapun yang terjadi, bangunan ini tidak akan runtuh. Mendengar itu, Gang Yu tahu bahwa dia tidak perlu menahan diri. Namun Hilis menganggapnya hanya omong kosong. Baginya Gang Yu hanyalah pecundang di kelompok pahlawan equality. Dia yakin Gang Yu hanya berhasil menangkap Hang dengan mengorbankan semua rekannya dan merebut pukulan terakhir. Tapi dia tidak perlu khawatir karena sebentar lagi dia akan bertemu mereka lagi. Hilis mengaktifkan kemampuannya memperkuat semua orang di sekitarnya hingga kekuatan itu membutakan mereka. Dalam sekejap mereka semua menerjang Gang Yu sekaligus, namun hanya dengan satu serangan Gang Yu berhasil melumpuhkan sebagian besar dari mereka. Ekspresi Hilis langsung berubah drastis saat melihat ini. Tapi Gang Yu belum selesai. Dia menghantam tanah dengan begitu keras hingga membuat semua orang terpental dan mengguncang seluruh penjara. Di lantai pertama bawah tanah, seorang pria merasakan getaran ini dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar Gang Yu. Hilis berteriak sekuat tenaga, memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Gang Yu yang semakin mendekat. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, Gang Yu tidak bisa dihentikan. Dengan kecepatan kilat, dia menerjang mereka semua, mencabik tubuh mereka sebelum mereka bahkan menyadarinya. Mereka semua jatuh ke tanah seperti hujan es. Gang Yu memastikan bahwa lantai dasar telah dieksekusi sepenuhnya. Target berikutnya adalah sel isolasi. Saat melangkah, dia bertanya-tanya sudah berapa banyak yang dia bunuh. Ratusan mungkin. Setiap kali bertemu dengan para narapidana, dia memberi mereka peringatan yang sama, pasang kembali perangkat itu atau mati.
Salah satu dari mereka yang mencoba menyerangnya langsung kehilangan kepalanya, sementara temannya segera menyerah dan berpura-pura ingin memasang perangkat kembali. Namun, itu hanya tipuan agar bisa melancarkan serangan kejutan dengan ledakan besar. Dia sangat senang berhasil mengenainya, tetapi Gang Yu bahkan tidak terluka sedikit pun. Meski begitu, ini mengingatkannya pada sesuatu, kata-kata seorang penjahat yang pernah ditangkap Tomai. Dia mengejek mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik karena mereka tidak akan pernah merasakan kepuasan menghancurkan seseorang dengan tangan kosong. Gang Yu tidak merasakan emosi apapun saat melakukan tindakan brutal itu. Baginya, menghancurkan manusia tidak berbeda dengan menghancurkan telur, terlalu mudah. Akhirnya dia tiba di sebuah sel besar. Pria di dalamnya langsung tahu bahwa Gang Yu lah yang menyebabkan semua kekacauan ini. 3 tahun ya, katanya santai. Dia adalah Chuck Fielder, seorang kanibal yang dihukum mati karena berbagai kejahatan, termasuk penodaan mayat. Dia senang melihat Gang Yu memiliki pekerjaan baru, tetapi Gang Yu sendiri tidak terlihat bahagia dengannya. Gang Yu memberinya peringatan, tetapi Chuck hanya tersenyum. Dia sudah tahu bahwa mereka akan bertemu lagi. Dia bahkan masih ingat saat pertama kali mereka menangkapnya. Masih ingat sup lezat yang kubuat? Aku menyuruhmu mencicipinya, kan? Aku jamin kau tak akan menemukan daging yang lebih nikmat daripada daging manusia. Dia ingat betapa marahnya Gang Yu saat itu. Begitu marah hingga ingin membunuhnya, tetapi gadis pirang yang bersamanya menghentikannya. Chuck tahu saat itu Gang Yu pasti sangat kesal dengan keputusannya. Dia berpikir bahwa rekan-rekan Gang Yu hanyalah sekelompok orang bodoh. Gang Yu sudah muak dengan ocehannya dan menganggap bahwa Chuck telah memilih untuk mati. Chuck bertanya, kau tahu kenapa aku membunuh orang? Tapi Gang Yu tidak peduli dan langsung menebas kepalanya. Namun Chuck tetap bisa berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia membunuh orang agar mereka mengingatnya selamanya. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia menjadi satu-satunya orang yang mereka pikirkan di saat terakhir mereka. Dengan kekuatannya, dia dapat mengukir kenangan itu ke dalam mata mereka, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakannya, bahkan setelah mati. Itulah kekuatannya, halusinasi. Untuk membuktikan ucapannya, dia mengaku bisa mengingat setiap orang yang pernah dia bunuh dan bersiap untuk menyebutkan nama mereka satu persatu. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Gang Yu menebas tangannya. Ini alasan kenapa kau dikurung di sini, kata Gang Yu dingin. Sebenarnya, dia mengincar wajah jeleknya, tetapi tampaknya kekuatannya tidak sekuat yang dia kira. Chuck hanya tertawa. Sebelum mati, dia ingin bertanya sesuatu. Apakah kau mengingat orang-orang yang kau bunuh dalam perjalanan ke sini? Gang Yu menjawab dengan santai. Tidak, mereka semua hanyalah sampah yang tidak pantas diingat. Mendengar itu, Chuck menggunakan kekuatannya untuk membuat semua rekan Gang Yu yang sudah mati muncul di hadapannya. Dia benar-benar ingin memastikan Gang Yu mengingat pertemuan mereka. Namun, Gang Yu hanya menebas mereka dengan mudah, seperti memotong mentega. Kalau cuma begini, kau sudah selesai, katanya dengan tenang. Chuck tidak percaya betapa cepatnya Gang Yu menyerang orang-orang yang dulu pernah bertarung bersamanya. Namun Gang Yu tidak melihatnya seperti itu. Mereka hanyalah halusinasi yang tidak berarti apa-apa. Lagi pula, dia bukan bagian dari mereka lagi. Dia sekarang adalah seorang petugas pemasyarakatan. Di saat-saat terakhirnya, Chuck hanya tertawa kecil. Kau bukan penjaga, katanya. Kau lebih mirip monster. Tidak jauh berbeda dengan Hang, hanya saja kau tidak mau mengakuinya. Di lantai 5 bawah tanah, Hang merasa bosan. Wanita yang ingin dia bunuh tidak mau melawan, dan dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Karena sudah begini, mungkin lebih baik dia naik ke atas daripada terus menunggu di sini. Di sebuah lantai bawah tanah yang tidak diketahui, seorang pria bertanya pada seorang wanita bernama Sinka kapan mereka akan bergerak. Namun dia lebih tertarik mengamati Gang Yu. Dengan penuh keyakinan dia berkata, dia akan menjadi suamiku tak peduli apapun yang terjadi. Pria di sebelahnya, Kanis, mengingatkannya bahwa sebelumnya dia juga mengatakan bahwa Hang akan menjadi suaminya. Gadis itu tertawa. Benar juga ya, bukankah mereka menembakkan serangan EMP untuk menyelamatkan Hang sejak awal? Kanis juga menambahkan bahwa Hang adalah pahlawan dan dia justru menjadi penghalang bagi kemajuan umat manusia. Sinka menjawab, dia memang pahlawan dulu, tapi sekarang aku tidak yakin. Keduanya mendesaknya untuk memilih karena poligami itu ilegal. Dia tidak tahu siapa yang harus dipilih karena keduanya memiliki sifat yang baik. Namun karena situasinya sudah seperti ini, yang berhasil bertahan hidup akan menjadi pasangannya. Sementara itu, Seun muncul di penjara dan memberi selamat kepada Gang Yu karena telah dengan cepat menguasai lantai dasar.
Dia memperingatkan bahwa para tahanan akan semakin kuat seiring semakin dalam dia turun, jadi dia menyarankan agar dia beristirahat sejenak. Namun Gang Yu menolak, mengatakan bahwa dia akan langsung turun sekarang juga. Seun memahami keputusannya, tetapi dia memiliki satu permintaan selagi dia masih di bawah sana. Mereka masih menerima sinyal dari beberapa petugas pemasyarakatan yang selamat di lantai bawah. Jadi, jika dia bisa, dia harus menyelamatkan mereka agar mereka bisa kembali ke keluarga mereka. Gang Yu bertanya berapa banyak petugas yang masih hidup. Namun mereka tidak tahu pasti karena alat komunikasi mereka sudah rusak, kecuali di lantai 5. Rasanya seolah-olah seseorang ingin mereka melihat kekejaman yang terjadi di sana. Tidak peduli seberapa mengerikannya. Tim memastikan bahwa mereka siap untuk membuka pintu menuju lantai bawah pertama. Sang sipir juga telah memberi wewenang untuk melanjutkan prosedur ini. Kata-kata terakhirnya kepada Gang Yu adalah peringatan agar dia berhati-hati karena para tahanan pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu pintu besi berat itu terbuka, Gang Yu langsung diserang dari dua sisi oleh dua kriminal bertubuh besar. Sementara itu, yang lainnya menyerangnya dengan serangan jarak jauh untuk memastikan mereka bisa menghabisinya. Seun terkejut dan mulai khawatir dengan keadaan Gang Yu. Namun, tiba-tiba seseorang muncul dari bawah dan berkata bahwa Seun seharusnya lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena sebentar lagi dia akan menghadapi banyak masalahnya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil menangkap sang sipir. Sekarang, dia akhirnya bisa menghapus ekspresi angkuh dari wajahnya. Dia pun memanggil yang lain untuk membanggakan tangkapannya. Tapi mereka semua sudah mati dan tak lama lagi dia akan mengalami nasib yang sama. Gang Yu memperingatkan sipir agar tidak berdiri terlalu dekat dengan pintu yang terbuka. Itu sudah tidak aman lagi baginya. Sebelum pergi, dia mengatakan satu hal terakhir kepadanya. Tomoki, penjahat yang ditangkap Tomai, ada di tingkat yang akan dia tuju. Tapi Gang Yu sudah tahu itu. Di sebuah sel isolasi di lantai bawah tanah pertama, yang lain mendengar suara gaduh dan bertanya-tanya apakah mereka berhasil keluar. Namun, Tomoki menyebut mereka semua idiot. Mereka tidak berhasil karena tidak ada yang bisa membuat suara sekeras itu, hanya dengan serangan mereka. Bahkan jika dia menyuruh mereka tetap di tempat, mereka tidak akan mendengarkan. Dia telah dijatuhi hukuman mati karena membunuh 28 pahlawan. Seorang mantan pahlawan yang kini mengejek yang lain karena berakhir sebagai penjahat. Salah satu dari mereka kesal dan bertanya apakah dia ingin mati. Tomoki hanya tertawa di wajahnya. Mereka semua ada di sini karena telah membunuh warga sipil. Mungkin mereka bahkan belum pernah melukai seorang pahlawan dengan kekuatan. Dan dia berani berkata bahwa dia bisa melawannya. Apa dia sebodoh itu? Pria itu sudah muak dan mengatakan bahwa dia akan membunuh satu orang sekarang juga untuk melihat bagaimana rasanya. Namun Tomoki bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berubah wujud sepenuhnya. Dalam sekejap dia menebasnya menjadi dua dan bertanya apakah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagai pahlawan, dia telah menangkap banyak penjahat dan belajar bagaimana melawan orang-orang dengan kekuatan super. Dia menggunakan pengetahuan itu untuk membunuh banyak pahlawan juga. Jadi, mereka semua harus bekerja sama dengannya. Dia bisa membimbing mereka dalam memburu para pahlawan, seperti anjing. Dan sebagai bonus karena bergabung, dia akan memberitahu mereka tentang kemampuan Gang Yu. Mereka yang tidak ingin menantangnya bertanya bagaimana dia tahu tentang kemampuan Gang Yu. Dia mengingatkan mereka sekali lagi. Dulu dia adalah seorang pahlawan, jadi dia tahu banyak hal tentang kebanyakan pahlawan. Seseorang bertanya apakah itu akan membuat perbedaan. Karena Gang Yu dulu adalah bagian dari equality, yang berarti dia adalah pahlawan tingkat 1. Sementara Tomoki paling tinggi hanya pahlawan tingkat 3. Tomoki hanya tertawa dan menjelaskan bahwa setelah Rosa menjadi pemimpin kelompok itu, dia mulai mereformasi seluruh industri kepahlawanan. Hal pertama yang dia lakukan adalah memperjelas makna seorang pahlawan dan melarang siapapun membunuh penjahat, apapun alasannya. Dia juga memulai program pelatihan yang membuat banyak pahlawan berlatih bersama sekaligus. Dan yang paling penting, dia menghapus sistem peringkat yang membagi pahlawan ke dalam tingkatan. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa dia menceritakan semua ini. Tapi sistem peringkat sudah dihapus sebelum Gang Yu bergabung dengan tim. Tidak ada yang memperhatikan saat dia bergabung karena dia tidak punya banyak prestasi untuk dibicarakan. Jadi secara alami, rumor mulai bermunculan. Beberapa mengatakan bahwa dia punya koneksi kuat, sementara yang lain menduga bahwa Rosa adalah kekasihnya. Pria itu mengakui bahwa ada sesuatu yang
Aneh, dia memang belum pernah melihat Gang Yu bertarung, tapi dia berhasil membersihkan seluruh lantai dasar dalam hitungan detik. Itu berarti dia setidaknya setara dengan pahlawan tingkat 2. Mereka tidak mungkin bisa melawan seseorang seperti itu, bukan? Tomoki menyuruhnya berhenti bersikap pengecut. Lantai dasar penuh dengan pecundang lemah. Bahkan semua orang di ruangan ini, dengan ribuan orang yang telah mereka bunuh, bisa menghabisi mereka. Termasuk Speech yang telah membunuh 6.435 orang. Dia tidak mengatakan bahwa Gang Yu itu lemah, jauh dari itu. Tapi dia tahu apa kelemahannya. Itulah sebabnya dia yakin mereka bisa memburunya dengan mudah. Speech bertanya apakah dia benar-benar yakin dengan apa yang dia ketahui tentang kelemahan Gang Yu. Tomoki menyuruh mereka berhenti ragu-ragu. Mereka tidak punya banyak pilihan, entah mereka bergabung dengannya atau mereka harus menghadapi Gang Yu sendirian. Melihat situasinya, sebagian besar dari mereka memutuskan untuk bergabung dengannya dan Speech juga setuju, meskipun dengan enggan. Kekuatan super pertama kali ditemukan pada manusia beberapa abad yang lalu. Seiring waktu, para peneliti mempelajari fenomena ini dan mengelompokkan kemampuan tersebut ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah kekuatan fisik yang memperkuat atau memodifikasi tubuh penggunanya. Kategori kedua adalah kekuatan penciptaan, kemampuan untuk menciptakan benda dari udara kosong. Dan kategori ketiga adalah kekuatan khusus, yaitu semua kemampuan yang tidak termasuk dalam 2 kategori pertama. Semua narapidana berdiri di depan sel mereka saat Gang Yu tiba, dan Speech menggunakan kemampuan komunikasi gelombang otaknya untuk menghubungkan semua orang ke gelombang yang sama, memungkinkan mereka melihat Gang Yu dari manapun mereka berada. Tomoki berpikir bahwa Gang Yu memiliki kekuatan fisik seperti dirinya. Dia yakin tahu kelemahannya karena pernah melihatnya berlatih ketika dia masih menjadi pahlawan. Saat itu dia bertarung melawan sebuah robot yang langsung menyerangnya dengan ledakan energi. Gang Yu sekali lagi memerintahkan mereka untuk memasang perangkat penekan atau mati. Namun saat itu juga sebuah ledakan menghantamnya dan dia bahkan tidak berusaha menghindarinya. Inilah kelemahannya. Dia menolak untuk menghindari serangan. Tomoki dengan cerdik menempatkan para tahanan yang memiliki kekuatan penciptaan dan khusus di balik sel untuk menyerangnya dengan serangan jarak jauh. Dia juga tahu alasan mengapa Gang Yu tidak menghindari serangan karena dia tidak perlu melakukannya. Namun justru karena itulah dia menambahkan sesuatu ke dalam rentetan serangan tersebut. Tiba-tiba tubuh Gang Yu terbungkus oleh puluhan perangkat penekan. Sebelum ini terjadi, Tomoki telah mengirim semua orang untuk mencari perangkat penekan dari tubuh para penjaga. Speech sempat ragu apakah perangkat itu akan berfungsi pada Gang Yu karena perangkat tersebut hanya dibuat untuk tahanan lantai pertama. Namun, Tomoki mengatakan bahwa itu tidak masalah. Mereka hanya perlu menggunakannya dalam jumlah banyak, 10 jika dia termasuk tier kedua, dan 15 jika dia termasuk tier pertama, meskipun itu tidak mungkin. Lalu dia memerintahkan Million yang bisa membuat benda apapun terkunci pada targetnya untuk menahannya dan bersiap menyerangnya. Namun demi memastikan segalanya, mereka harus memasang 30 perangkat penekan pada Gang Yu agar dia benar-benar tidak bisa bergerak. Para tahanan mulai merayakan keberhasilan mereka. Namun tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi cemas saat kekurangan dalam rencana Tomoki mulai terlihat. Kelemahan pertama adalah kenyataan bahwa Gang Yu jauh lebih kuat daripada pahlawan tier pertama manapun. Speech mengonfirmasi bahwa Gang Yu telah menghancurkan semua perangkat penekan yang membuat Tomoki kebingungan. Sementara itu, yang lain berteriak padanya, meminta instruksi untuk langkah selanjutnya. Mereka bertanya apakah mereka harus memulai fase kedua. Tomoki akhirnya memberi perintah, mereka harus menjalankan fase kedua, yaitu menahan beberapa penjaga di titik vital dan memperingatkan Gang Yu agar tidak mendekat. Karena jika dia melakukannya, nyawa para penjaga yang tidak bersalah itu akan melayang. Setelah mereka selesai berbicara, kelemahan kedua dalam rencana Tomoki mulai terlihat. Dia mengira Gang Yu hanya memiliki kemampuan fisik. Yang lain mati dalam kesakitan dan penderitaan karena mereka tidak diberitahu bahwa dia memiliki kemampuan seperti ini. Saat yang lain keluar dari sel mereka dan mencoba menyerah
kelemahan ketiga dan terbesar dalam rencananya muncul. Dia berpikir bahwa dia bisa menang melawan seseorang yang jauh lebih unggul darinya dalam segala aspek. Akhirnya, Speech tidak memiliki siapapun untuk dihubungkan dengan kemampuannya dan mulai berteriak pada Tomoki. "Semua orang sudah habis, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia terus berteriak padanya, sementara Tomoki masih mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Dia memintanya untuk mengatakan sesuatu, apapun. Namun ini semua salahnya sejak awal. Seharusnya dia tidak pernah mempercayai seseorang yang dulu adalah seorang pahlawan. Tomoki sudah muak dengan teriakannya dan menusuknya berkali-kali dalam kemarahan. Sambil berteriak agar dia diam, dia terus menusuknya tanpa henti. Namun, dia masih penasaran bagaimana Gangyu bisa melewati alat penekan kekuatan itu. Apakah itu berarti dia memang sekuat itu? Saat itulah dia menyadari ada seorang penjaga di dalam ruangan bersamanya. Karena butuh pelampiasan, dia memilih untuk mencabik penjaga itu dengan cakarnya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, Gangyu langsung menebas tangannya. Dia bertanya apakah Tomoki memiliki kata-kata terakhir sebelum eksekusinya. Tomoki hanya menjawab, "Aku benar-benar habis kali ini." Gangyu bertanya apakah itu benar-benar kata-kata terakhirnya, namun Tomoki justru bertanya, apakah benar semua pahlawan di Equality sudah mati? Gangyu mengonfirmasi, yang berarti Tomai juga sudah mati. Dia tidak bisa mempercayainya. Tomai sudah pergi. Dia sudah memperingatkan adiknya agar tidak menjadi pahlawan, tapi gadis bodoh itu tidak mau mendengarkan. Dia juga tidak mengerti kenapa Gangyu membunuh orang-orang padahal dia bagian dari Equality. Apakah para pahlawan lain tahu tentang tindakannya? Ryosa mati-matian mencoba mengubah sistem kepahlawanan, tapi dengan melakukan ini, Gangyu menghancurkan semua yang sudah dia bangun. Sekarang mungkin dia sedang menatap Gangyu dengan rasa malu. Gangyu tetap tidak menunjukkan sedikit pun emosi dan hanya bertanya apakah dia sudah selesai berbicara. Saat Tomoki pertama kali bergabung dengan industri kepahlawanan, dia langsung merasa ada yang sangat salah. Dulu, fakta bahwa para pahlawan melawan para penjahat membuat mereka diizinkan membunuh penjahat. Tapi yang lebih parah, mereka juga mendapatkan kekebalan jika ada warga sipil yang terbunuh dalam prosesnya. Itu berarti para pahlawan berada di atas hukum. Tomoki menjadi pahlawan dengan nama Bliss hanya karena satu alasan, adiknya Tomai yang sangat mengidolakannya. Namun tidak seperti Tomoki, saat itu Tomai tidak memiliki kekuatan super. Jadi dia selalu bergantung pada kakaknya. Tetapi tidak ada kejadian tertentu yang membuat Tomoki menjadi seorang penjahat seperti sekarang. Karena dia memang sudah seperti itu sejak awal. Sebagai pahlawan, tugasnya adalah menyelamatkan orang. Namun dia tidak melakukannya karena kebaikan hati atau demi menjaga perdamaian. Dia melakukannya karena itu membuatnya merasa lebih unggul dari semua orang. Sampai suatu hari dalam sebuah misi penyelamatan, dia harus membunuh seorang penjahat. Itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Dan perasaan yang muncul membuatnya seperti melayang di udara. Itu membuatnya merasa lebih tinggi daripada efek narkoba manapun. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri. Dia mulai membunuh siapapun, baik penjahat, warga sipil, maupun sesama pahlawan. Terutama, mangsa favoritnya adalah rekan-rekannya yang lebih lemah darinya. Tatapan yang mereka berikan padanya setelah kalah, campuran antara pengkhianatan, ketakutan, dan teror. Dan yang paling memuaskan adalah saat mereka memohon untuk hidup mereka. Dia tidak pernah merasa cukup dengannya. Namun, segalanya akan segera berubah. Tomai merasa aneh karena Tomoki selalu pulang terlambat. Selain itu, dia juga mencium bau darah yang sangat menyengat di sekitar kakaknya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk mengikutinya. Saat itulah dia menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan Tomoki. Tomoki sama sekali tidak terkejut saat ketahuan. Sebaliknya, dia justru mengajak Tomai untuk ikut bersenang-senang. Namun, jika Tomai menolak, dia akan tetap menikmati buah dari pembunuhan itu seorang diri. Saat itulah Tomai pertama kali dirantai. Dan saat itulah kekuatannya bangkit. Sejak saat itu, menghentikan Tomoki menjadi tujuan utama dalam hidupnya sebagai seorang pahlawan. Setelah kejadian itu, dia secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai pahlawan dan mulai memburu kakaknya sebagai seorang penjahat. Hingga suatu hari, dia akhirnya berhasil menangkapnya. Namun Tomoki sama sekali tidak terlihat sedih. Dia hanya berkata bahwa sangat disayangkan Tomai tidak memiliki kemampuan fisik. Karena dengan begitu,
dia tidak akan pernah bisa menikmati nikmatnya menghancurkan kepala seseorang dengan tangannya sendiri. Dia bahkan bertanya, seberapa besar kenikmatan yang bisa dirasakan dari hal itu. Saat itu juga, Tomai menolak mengakui Tomoki sebagai kakaknya dan mengirimnya ke penjara. Sekarang dia bertanya bagaimana Tomoki mati. Apakah setidaknya dia pergi dengan tenang? Gangyo mencoba mengingat dan akhirnya dia ingat. Tomoki meninggal dalam kesakitan sambil memanggil nama Tomai, meminta kakaknya untuk menyelamatkannya. Tomai merasa dia seharusnya tidak pernah menanyakan hal itu. Tapi cukup sudah, sekarang waktunya mereka menyelesaikan semuanya. Tomai langsung menyerang Gangyu. Namun, yang dia serang hanyalah klon. Gangyu yang asli muncul di belakangnya dan menendangnya dengan keras sebelum dia bisa melakukan apapun. Namun dia tidak menyerah. Dia melompat keluar dari kepulan debu yang terbentuk akibat benturannya. Tapi Gangyu langsung menghantam perutnya, membuat tubuhnya terdeformasi sepenuhnya. Gangyu merasa sedih harus membunuh keluarga dari seorang rekan setim, meskipun dia adalah narapidana hukuman mati. Namun, keadilan harus ditegakkan. Dengan kata-kata itu di benaknya, Tomoki mulai memohon untuk hidupnya. Dia adalah seorang pahlawan yang berjanji pada Ryosa untuk tidak membunuh siapapun, apapun yang terjadi. Gangyu mengatakan bahwa dia bukan lagi seorang pahlawan, namun Tomoki tetap memohon dan memohon. Gangyu menatapnya dan berkata bahwa dia terlihat persis seperti para korbannya yang dulu juga memohon belas kasihan. Namun, dia tidak mendengar mereka, atau mungkin dia bahkan tidak pernah mendengarkan. Dan dengan itu, kehidupan Tomoki berakhir. Seorang pahlawan yang berubah menjadi penjahat. Suara pertarungan Gangyu bergema di seluruh penjara. Suara itu membuat seseorang jatuh cinta semakin dalam, membuat orang lain ketakutan dan memberi seseorang sesuatu yang dinantikan. Hang akhirnya muak menunggu dan memutuskan untuk menemui Gangyu lebih cepat. Namun, dia langsung terpental ke tembok begitu dia berbicara. Pelakunya tidak lain adalah tahanan ketiga, Kingston. Hang menyadari bahwa pria ini cukup menakutkan. Namun, Kingston hanya tertawa dan mengatakan bahwa di usianya dia hampir tidak bisa disebut menakutkan. Dia juga adalah tahanan pertama di lantai kelima bawah tanah. Bahkan dia adalah tahanan pertama di seluruh penjara ini. Tak lama kemudian, sipir diberitahu bahwa Kingston dan Hang telah bertemu. Dia sudah menunggu momen ini karena salah satu dari mereka pasti akan mati. Secara pribadi, dia bertaruh Kingston yang akan menang. Dia tidak sekuat Hang, tetapi mengapa dia menggantung wanita itu di udara seperti itu? Hang tidak tertarik bermain dengan orang tua. Namun Kingston sangat ingin bermain dengannya. Dia adalah penjahat pertama yang dikurung di sini dan juga yang paling lama menjalani hukuman. Bahkan jika dia berada di hukuman mati, tidak seperti narapidana lain di lantai bawah yang dipenjara karena membunuh jutaan orang. Kingston hanya membunuh 3 orang. Korban pertamanya adalah Karakus, penjahat terkuat pada masanya. 2 korban lainnya adalah Clark dan Hyo, 2 pahlawan terkuat saat itu. Dia muncul entah dari mana dan membunuh 3 orang paling kuat di dunia. Semua orang mengatakan mereka tak terkalahkan. Namun karena Kingston membunuh mereka, bukankah itu berarti dia adalah orang terkuat di dunia? Sungguh mengecewakan. Setelah itu dia membiarkan pemerintah menangkapnya, meskipun dia adalah ancaman terbesar yang pernah ada. Dia dengan sukarela menyerahkan diri karena pemerintah dan asosiasi pahlawan sedang berselisih saat itu. Bahkan hingga sekarang, dia berhasil menunda eksekusinya selama 30 tahun penuh. Dia berjanji pada Hang bahwa dia tidak akan membunuhnya. Dia hanya ingin bermain sebentar, itu saja. Dengan enggan, Hang setuju. Dia menarik beberapa penjaga, menghancurkan mereka menjadi bola daging yang padat, lalu melemparkannya ke arah Kingston. Kingston menggunakan gerakan tangannya untuk menangkis bola-bola itu dan menghancurkan beberapa dengan kekuatannya, menciptakan hujan darah di sekitarnya. Awalnya, Hang mengira Kingston adalah pengguna telekinesis. Namun, cara dia menyerang dan bertahan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Apakah dia punya kemampuan lain? Hang tiba-tiba berubah pikiran. Dia tidak menikmati ini. Apa gunanya membunuh seseorang yang akan mati karena usia tua? Kingston menatapnya dengan tajam. Hang memang sombong, tapi dia sudah melihat banyak orang seperti ini. Mereka semua berpikir mereka adalah ikan terbesar di kolam kecil mereka. Namun, ego mereka selalu menjadi kelemahan terbesar mereka. Seluruh bangunan bergetar saat Kingston melangkah maju. Seorang penjaga berteriak bahwa bangunan itu akan runtuh. Namun, sipir menenangkannya. Penjara ini memiliki 20 lapisan dinding khusus yang bisa menahan kekuatan apapun. Bangunan ini tidak akan runtuh.
Kingston merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan sesuatu kepada anak-anak muda ini. Jadi, dia akan menunjukkan bahwa dia juga bisa merendahkan diri. Dalam sekejap, dia menerjang dengan tendangan terbang yang menembus dinding. Semua orang bisa merasakannya. Sipir bangkit dari tanah dan bertanya siapa yang menang, namun seorang penjaga memberitahu bahwa mereka punya masalah yang lebih besar. Satu serangan tadi telah menghancurkan dinding-dinding penjara. Mereka benar-benar dalam masalah besar. Hank terkejut melihat seseorang setua itu bisa melakukan hal seperti ini. Namun, tiba-tiba seseorang dari belakang bertanya, mengapa dia repot-repot mengikuti seorang pria tua kemana-mana? Sosok misterius ini adalah Cinca. Dia mendesaknya untuk datang dan berbicara dengannya. Hank menjadi serius dan bertanya, siapa dia? Namun, Cinca hanya akan menjawab jika dia mau duduk dan berbicara. Sipir tampak sangat kebingungan. Bagaimana wanita itu bisa mencapai lantai kelima bawah tanah? Cinca berkata bahwa mereka bisa berbicara, namun para penonton harus pergi. Dengan itu, dia langsung mematikan kamera, membuat sipir sangat marah. Gang Yu tiba di gerbang lantai 2 basement, tetapi saat dia mencoba mendapatkan konfirmasi untuk masuk, sinyalnya terputus. Jadi dia memutuskan untuk langsung menarik gerbang itu dan masuk ke dalam. Saat dia menuruni tangga menuju lantai 2 basement, dia tidak merasakan bau darah seperti di lantai lainnya. Sesuatu yang terasa sangat aneh. Faktanya tidak ada siapapun di sana, tidak ada satupun mayat, dan tempat itu juga sangat bersih. Saat itulah dia melihat seseorang berlari dikejar 2 serigala buas yang lebih terlihat seperti monster. Wanita itu juga melihatnya dan mengira dia adalah Gang Ho, tetapi dia tersandung membuat makhluk itu semakin mendekat. Secara naluriah, Gang Yu langsung membunuh mereka dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, wanita itu justru langsung memeluknya dan berkata bahwa seharusnya dia berada di lantai 5 basement. Apa yang dia lakukan di sini dan bagaimana dia mendapatkan kekuatan super, Gang Yu memegang bahunya dan mengatakan bahwa dia bukan Gang Ho, dia adalah saudaranya. Wanita itu mengenalinya karena dia adalah seorang pahlawan. Tetapi mengapa dia mengenakan seragam itu dan mengapa dia ada di sini? Gang Yu menyadari tempat ini tidak aman, jadi dia menyuruhnya naik ke atas karena situasi sudah terkendali. Wanita itu meminta maaf karena bereaksi seperti itu, lalu memanggilnya kakak ipar. Dia tahu ini terdengar aneh karena dia belum memperkenalkan dirinya, jadi dia melakukannya sekarang. Dia akan segera menjadi iparnya, dan jika boleh menambahkan, mereka benar-benar mirip untuk saudara kandung. Di dalam sel isolasi lantai ini, Mi memberitahu Mael bahwa ada penyusup di antara mereka, jadi dia bertanya-tanya berapa banyak dosa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Mael menyebutkan bahwa dia telah membunuh salah satu anak anjing kecilnya yang tak bersalah, jadi menjadi jelas bagi Mi bahwa dia akan masuk neraka. Wanita yang bernama Jahong mengatakan bahwa dia hanya pernah melihatnya di video dan foto, tetapi dia terlihat lebih baik di dunia nyata. Gang Yu berkata bahwa saudaranya pernah bercerita tentang pacarnya, tetapi tidak pernah mengatakan apapun tentang pernikahan. Wanita itu mengatakan bahwa semuanya terjadi secara mendadak karena dia baru mengetahui bahwa dia hamil. Keponakan atau keponakan perempuannya saat ini ada di dalam dirinya. Gang Yu sangat terkejut mendengar ini. Dia mengatakan bahwa kehamilannya baru berjalan sebulan dan mereka baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Gang Ho berkata bahwa dia akan memberitahunya setelah dia menyelesaikan urusannya dengan Hang Gang. Ekspresi wajah Gang Yu langsung dipenuhi kesedihan. Dia tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Wanita itu bertanya mengapa dia ada di sini dengan seragam itu. Jadi dia menjelaskan bahwa dia diperintahkan untuk mengeksekusi semua tahanan di Rulis. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah sipir yang menyuruhnya melakukan itu. Gang Yu menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi dia menjelaskan tentang serangan EMP, meskipun mereka belum tahu siapa yang melakukannya. Dia bertanya apa yang terjadi pada Gang Ho, karena dia berada di lantai 5 bawah tanah. Gang Yu berusaha sebaik mungkin untuk memberitahunya yang sebenarnya, tetapi mengingat situasinya, dia memilih untuk berbohong dan mengatakan bahwa Gang Ho masih mengirim sinyal penyelamatan. Dia merasa lega mendengar itu, dan Gang Yu menyuruhnya naik ke atas karena tempat ini tidak aman. Namun dia ingin tetap tinggal karena dia bisa membantunya turun dengan lebih mudah. Dia memiliki kemampuan psikometri yang memungkinkannya melihat ingatan orang lain. Tentu saja dia tidak akan pernah menggunakannya pada Gang Yu tanpa alasan yang jelas. Namun sebelumnya dia menggunakannya untuk mencari tahu apakah para tahanan benar-benar bersalah.
Gang Yu bertanya bagaimana kemampuan itu bisa membantunya. Dia pun menjelaskan bahwa seluruh lantai ini berada di bawah kendali Mi dan Miel. Mereka adalah saudara yang dimasukkan ke dalam sel isolasi dan memiliki kekuatan spesial bertipe pemanggilan. Makhluk yang mereka panggil akan menusuk hati seseorang, lalu mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mengubah korban menjadi boneka hidup. Saat ini, semua tahanan telah menjadi boneka mereka. Gang Yu sudah mengetahui hal itu karena mereka adalah murid Mago. Dia tidak membutuhkan informasi apapun lagi, jadi dia menyuruhnya pergi. Namun, dia tetap menolak karena beberapa boneka yang dikendalikan saudara itu adalah petugas koreksi. Gang Yu tidak akan bisa membedakan mereka karena semuanya telah menjadi boneka. Tapi dia bisa karena dia dapat melihat ingatan mereka. Gang Yu bertanya apakah mereka masih hidup, mengingat mereka hanyalah boneka. Dia meyakinkannya bahwa mereka masih hidup dan akan kembali menjadi diri mereka sendiri setelah dilepaskan dari kekuatan tersebut. Gang Yu mengingatkan bahwa mereka adalah penjahat berbahaya yang tidak akan mendengarkannya. Namun, wanita bodoh ini tetap percaya bahwa dia bisa meyakinkan mereka. Sebagai upaya terakhir, Gang Yu menyuruhnya memikirkan bayinya. Namun, meskipun sedang mengandung, dia tetap seorang petugas koreksi yang harus mengabdi pada negara. Ini mengingatkan Gang Yu pada saudaranya, sehingga dia akhirnya setuju. Namun, dia melingkupi tubuhnya dengan kekuatannya agar dia tidak terluka. Dia hanya berharap ini tidak mempengaruhi tubuhnya karena rasanya sangat aneh. Akhirnya mereka bertemu dengan beberapa tentara yang dibuat oleh Miel. Hong mengatakan bahwa sebagian besar petugas telah ditangkap oleh Miel. Karena dia adalah kakak, dia harus mengingat hal itu. Gang Yu bertanya siapa saja yang merupakan petugas. Dia pun menggunakan kemampuannya dan menemukan bahwa hanya ada 2 di sini, yaitu yang berada di belakang. Dia mencoba memberi saran bagaimana cara mengatasinya, tetapi Gang Yu malah semakin melingkupinya dengan kekuatannya hingga dia tidak bisa melihat apapun. Ada cara yang lebih mudah untuk menyelamatkan para petugas. Gang Yu membelenggu mereka dan mulai membunuh para tahanan. Inilah alasan dia dikirim ke sini. Dia melakukannya dengan mudah, sementara kedua saudara itu mengawasinya dari bola kristal. Miel bertanya-tanya apakah dia lebih kuat daripada guru mereka. Namun, Mia tidak tahu. Miel lalu bertanya apakah dia lebih kuat dari wanita itu. Dia mendekat dan mengatakan bahwa dia takut. Namun, Mi menyuruhnya untuk menyingkirkan kekhawatirannya karena Gang Yu tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Setelah selesai dengan para tentara, Gang Yu membiarkan Hong melihat lagi. Dia bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Gang Yu meminta maaf karena seharusnya memberitahu sebelumnya. Namun, dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan sebagai petugas koreksi, mengeksekusi para tahanan. Hong bertanya bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti itu, padahal alat eksekusi berada di lantai 5 bawah tanah. Gang Yu mengatakan bahwa dia melakukannya dengan tangannya sendiri. Membuat Hong bertanya, siapa yang memberi ide untuk melakukan hal seperti ini? Gang Yu mengonfirmasi bahwa itu memang keputusannya. Hong lalu bertanya apakah kepala sipir benar-benar menyetujuinya. Dia menjawab bahwa ya, memang begitu. Mendengar itu, Hong mengernyit dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan perempuan tua itu. Dia juga bertanya apakah Gang Yu benar-benar setuju dengan ini. Gang Yu menjawab bahwa sebagai petugas pemasyarakatan, ini adalah tugasnya. Namun, Hong tidak setuju dengan pemikiran itu. Menurutnya, petugas pemasyarakatan tidak ada di sini untuk membunuh narapidana. Tugas mereka adalah merehabilitasi mereka. Gang Yu tidak peduli dengan gagasan itu dan tidak butuh khotbah tentang idealisme, terutama darinya. Bahkan jika pahlawan seharusnya menyelamatkan orang dan bukan membunuh mereka, dia tahu betul apa yang terjadi ketika seseorang hanya mengejar idealisme buta. Suatu hari mereka akan dibantai oleh monster yang tak bisa diajak bicara dengan akal sehat. Dan sejujurnya, dia tidak peduli apakah dia seorang pahlawan atau bukan. Seharusnya dia melakukan ini sejak lama. Seseorang harus melakukannya dan dia lebih dari rela melakukannya. Hong mencoba menyadarkannya, mengatakan bahwa mereka tetap manusia. Namun Gang Yu bertanya apakah dia benar-benar yakin dengan ucapannya itu. Apa dia masih tahu apa yang sedang dibicarakannya? Apa yang membuatnya berpikir bahwa orang-orang di sini masih manusia? Setiap dari mereka di tingkat SUF 2 dan ke bawah telah membunuh ribuan orang. Mereka semua pantas mati entah dengan cepat atau perlahan. Dulu ada perdebatan tentang menghapus hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi. Namun sekarang tidak ada lagi yang dihukum secara salah. Berkat orang-orang dengan kekuatan psikometri, kini mereka tahu berapa banyak korban yang telah dibunuh dan alasannya.
Jadi Hong sebaiknya berpikir ulang tentang perannya dalam semua ini. Dalam delusinya, dia masih merasa bahwa para narapidana ini punya kisah yang perlu diceritakan, terutama dua orang yang akan mereka temui. Namun Gang Yu berkata bahwa semua orang punya kisah, termasuk para korban mereka. Selain itu, tidak ada bedanya. Mereka tetap akan mati, entah oleh tangannya atau melalui eksekusi resmi. Hong merasa bahwa tidak benar jika seorang individu saja yang menentukan hidup dan mati seseorang. Gang Yu sudah tidak peduli lagi dan menyuruhnya diam. Jika Hong terus mengatakan hal semacam itu, dia akan mengirimnya ke atas dengan paksa dan menangani situasi ini dengan caranya sendiri. Mendengar itu, Hong akhirnya diam. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area dengan beberapa prajurit bayangan. Gang Yu bertanya berapa banyak petugas yang ada di sana. Hong menjawab bahwa ada 3 orang di belakang. Sebelum Gang Yu menerjang ke depan, Hong berkata bahwa Gang Ho akan sangat kecewa jika mengetahui apa yang telah dia lakukan. Ucapan itu membuat amarah Gang Yu meledak. Dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan yang datang karena pikirannya sudah dipenuhi oleh kemarahan. Semua omong kosong idealis ini itu membangkitkan amarah pahit dalam dirinya, bicara, dan terus bicara. Seolah mereka tahu apa yang diperlukan untuk melakukan hal seperti ini. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Gang Yu tetap bisa menenangkan diri dengan membunuh 5 tahanan. CA mengawasinya dan berkata bahwa dia semakin luar biasa setiap kali dia semakin tenggelam dalam kegelapan. Gang Yu dan Hong terus berjalan sampai mereka bertemu kelompok lain. Saat Hong memberitahu di mana para tentara berada, Gang Yu segera mencoba bergerak cepat ke arah mereka. Tapi saat itulah Mi dan Miel muncul menyambutnya. Dia cukup senang karena tidak perlu repot mencari mereka. Mereka bertanya pada Hong kenapa dia tidak ikut bersama mereka. Karena jika dia melakukannya, dia pasti sudah pergi ke surga. Namun Gang Yu menyuruh mereka untuk melepaskan kendali pikiran yang mereka miliki atas orang-orang itu. Dia berjanji akan memberikan kematian yang cepat jika mereka melakukannya. Mi bertanya apakah Gang Yu bisa tidak membunuh mereka, tapi Gang Yu menjelaskan bahwa para tahanan di lantai dasar dan sub-level pertama diberi pilihan untuk mati atau memasang kembali perangkat mereka. Tapi semua orang di sub-level 2 dan bawahnya telah membunuh ribuan orang tanpa berpikir 2 kali. Mereka pantas mati. Miel berkomentar bahwa dia pernah mendengar kalau Gang Yu dulu bekerja dengan tuan mereka dan wanita yang menangkap mereka, tapi dia sangat berbeda dari keduanya. Miel mengatakan bahwa Gang Yu pasti akan masuk neraka. Tapi Gang Yu justru bertanya, siapa yang akan berakhir di sana lebih dulu di antara mereka. Miel mengatakan bahwa jika Gang Yu berjanji akan membiarkan mereka pergi, mereka akan membebaskan para tahanan. Tapi Gang Yu langsung menolaknya. Hong menyuruh mereka agar tidak memperburuk keadaan dan segera memasang kembali perangkat mereka. Namun, Mi percaya bahwa mereka tidak melakukan apapun yang pantas untuk dihukum mati. Dia yakin Hong juga mengetahuinya dan itulah sebabnya mereka menolak. Gang Yu memberitahunya bahwa binatang tidak bisa dibujuk, tidak peduli seberapa keras Hong berusaha. Namun, ada cara bagi mereka untuk memahami sesuatu, terutama rasa sakit. Oh, mereka pasti sangat memahami rasa sakit. Mi mengatakan bahwa dia tidak ingin bertarung dengannya dan memintanya untuk mendengar cerita mereka, karena jika Gang Yu mendengarnya, dia pasti akan mau bernegosiasi. Gang Yu menolak dan menyelimuti Hong dengan kekuatannya. Dia sudah cukup dengan ocehan idealisnya. Dia juga menangkap kedua saudara itu dan berkata bahwa dulu ada seorang penjahat yang mengajarinya cara menyiksa orang dengan efektif. Siapa sangka hari ini itu akan berguna. Mi mengatakan bahwa Gang Yu tidak bisa diajak bicara dan bahwa dalam situasi ini dialah yang menjadi binatang buas. Tapi Mayel mengoreksi Mi mengatakan bahwa Gang Yu jauh lebih dari itu. Dia adalah monster. Tiba-tiba mereka bertukar tempat dengan beberapa tahanan. Gang Yu mendengar para tahanan berkata bahwa mereka memiliki kekuatan khusus. Cukup mengganggu, tapi dia juga bertanya-tanya kenapa binatang-binatang ini tiba-tiba memanggilnya monster. Saat tentara mendekatinya, dia membunuh mereka dengan mudah. Gang Yu mengatakan bahwa semua ini cukup mengganggu. Mayal mengawasi dari bola kaca sementara Mi dengan panik mencoba menebas dinding di sebelahnya. Dia berjanji akan menahan Gang Yu selama mungkin. Dengan itu, dia menggambar lingkaran besar yang memunculkan banyak makhluk iblis di hadapan Gang Yu. Gang Yu senang karena untuk pertama kalinya dia harus bertarung melawan sesuatu yang bukan manusia. Dan dia dengan cepat membantai mereka seperti pisau menembus keju lunak.
Mael menyadari bahwa Gang Yu mendekat dengan cepat dan bertanya pada Mi berapa lama lagi yang dibutuhkan. Tapi Mi mengatakan dia butuh 10 menit lagi untuk menyelesaikan ritualnya. Mendengar itu, Mael menggigit jarinya dan mencoba memanggil sesuatu. Tapi tepat saat itu, Gang Yu menerobos pintu. Bagaimanapun juga, dia sudah memikirkannya dan menyadari bahwa perlawanan akan berhenti begitu dia menangkap mereka. Tidak ada gunanya bertarung lebih lama. Jadi ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka bisa membebaskan para tahanan dan mati dengan cepat, atau mereka akan mati di bawah siksaan brutal. Dia bertanya sekali lagi apakah mereka akan melepaskan kendali mereka. Tapi bukannya menjawab, Mi justru memanggil tiruan para malaikat suci, Michael, Gabriel, Raphael, dan bahkan Uriel. Namun mereka semua tidak bertahan lama. Saat itu juga Gang Yu menebas mereka tanpa ragu. Melihat itu, beberapa petugas segera menangkapnya dan memerintahkannya untuk mundur. Atau apakah dia juga ingin menyakiti para tahanan? Gang Yu memperingatkan bahwa jika dia tidak membiarkan mereka pergi, saudara perempuannya akan mengalami nasib yang mengerikan. Dia menekan tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan saat tulang-tulang kecilnya mulai retak. Akhirnya, Mei menyerah dan berkata bahwa dia akan menarik kembali kekuatannya, tetapi dia harus berbicara dengan Hong terlebih dahulu. Gang Yu menuntut agar dia melepaskan kekuatannya lebih dulu. Dia tidak akan berhenti sampai Mei melakukannya. Dengan itu, Mei pun melepaskan kekuatannya dan semua orang yang terperangkap oleh kekuatan tersebut akhirnya bebas, termasuk para tahanan yang langsung terbelah dua. Salah satu petugas kebingungan melihat apa yang terjadi, tetapi Gang Yu hanya menyuruh mereka untuk segera naik ke lantai atas. Mei kemudian menuntut agar Gang Yu memenuhi janjinya. Gang Yu setuju, tetapi mereka harus pergi ke tempat lain untuk itu. Dia tidak ingin seorang wanita hamil melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini. Setelah semuanya selesai, wanita itu akhirnya diizinkan melihat kembali. Gang Yu mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Orang-orang telah dibebaskan dari kekuatan tersebut dan ada dua penjahat yang ingin berbicara dengannya sebelum eksekusi mereka. Dia meminta agar perangkat penekan dipasangkan pada mereka dan mengakhiri masalah ini. Namun Gang Yu menolak untuk mengulang perintahnya. Mereka ini telah membunuh ribuan orang dan dia akan menghabisi mereka, bahkan jika itu berarti dia juga harus mati. Mei menegaskan bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang layak dihukum mati. Jadi dia meminta Hong untuk mengatakan sesuatu. Hong benar-benar ingin membela mereka, tetapi apa yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan. Artinya Gang Yu benar. Dan karena dia telah memenuhi janjinya, sekarang saatnya bagi mereka untuk mati. Mei mulai syok dan berteriak panik, tetapi itu tidak akan menyelamatkannya dari tangan keadilan yang penuh dendam. Namun, Ma Go tiba-tiba menciptakan penghalang pelindung di sekitar mereka. Gang Yu terkejut dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini kemampuan si kembar? Tapi dia tahu bahwa tidak ada penjahat yang bisa menciptakan penghalang pertahanan sekuat ini. Jadi, Ma Go yang melakukannya. Tapi kenapa? Kenapa dia melindungi para kriminal ini? Namun itu tidak penting. Tidak ada yang bisa menghentikan Gang Yu dari mengeksekusi para pembunuh ini. Dia pun menghancurkan penghalang itu. Namun Ma Go menciptakan penghalang lain. Lagi dan lagi, setiap kali satu dihancurkan, penghalang baru muncul. Gang Yu terus menghancurkan semuanya. Tetapi dia mulai merasa tidak nyaman. Dia teringat saat mereka semua berada di taman ketika Ma Go menyapa beberapa anak kecil. Salah satu dari mereka bertanya kenapa dia tidak terlihat lelah sama sekali. Yang lain berkata bahwa itu luar biasa. Yang pertama mengatakan pada Tomai bahwa mereka pasti akan punya anak saat menikah nanti. Tapi Tomai hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia tidak berkencan dengan orang tua. Ma Go mengundang mereka untuk turun dan mereka pun mendekat. Namun Gang Yu hanya duduk di bawah naungan pohon, mengamati mereka dari kejauhan. Ma Go kemudian menghampirinya dan bertanya, apakah dia tidak menyukai anak-anak? Gang Yu menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Ma Go menyarankan agar dia melakukan apa yang orang tuanya lakukan padanya dulu. Namun Gang Yu mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal setelah dia lahir. Satu-satunya keluarganya hanyalah kakak laki-lakinya. Ma Go sadar bahwa dia telah membuat kesalahan dengan membahas hal itu, lalu dia meminta maaf.
Setelah beberapa saat keheningan yang canggung, Mago berkata bahwa dia bisa bersikap seperti anak kecil bersama Gangyu. Tentu saja dia bercanda, tapi di balik candaannya ada makna yang lebih dalam. Jika suatu saat Gangyu merasa kesulitan, dia bisa datang padanya dan membicarakannya. Kenangan itu kembali membawanya ke saat-saat tergelap dalam pikirannya, di mana semua rekan satu timnya telah mati dan hanya dia yang masih berdiri. Di saat-saat terakhirnya, Mago mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mencoba menghiburnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ketika hanya satu penghalang yang tersisa, Gangyu akhirnya berhenti. Dia menarik Hong keluar dari gelembungnya dan bertanya, apakah dia bisa membaca ingatan dari suatu kekuatan. Hong mengkonfirmasi bahwa dia bisa. Gangyu pun menyuruhnya untuk membaca ingatan dari kekuatan yang digunakan ini. Saat dia melakukannya, dia menarik keluar ingatan tentang Mago. Namun yang mengejutkan, di dalam ingatan itu juga ada kenangan tentang dua pembunuh itu. Gangyu merasa tidak nyaman. Kenapa ingatan mereka ada di samping ingatan Mago? Hong menjelaskan bahwa karena kekuatan ini digunakan pada mereka, maka ingatan mereka juga ikut tersimpan di dalamnya. Namun bagi Gangyu itu tidak mengubah apapun. Dia tetap akan membunuh mereka apapun yang terjadi. Dengan pemikiran itu, Hong akhirnya memperlihatkan ingatan mereka kepadanya. Yang terlihat adalah sebuah pelelangan yang dipenuhi aroma keputusasaan dan keserakahan. Mei dan Miel juga ada di sana ketika mereka berusia 6 tahun. Mereka dijual sebagai budak. Terima kasih sudah menonton sampai habis Arena Manhwa. Bagaimana, seru nggak? Kita lanjut atau ganti manhwa yang lain nih? Jangan lupa subscribe ya untuk kelanjutannya. Kalau kalian suka, silahkan pencet like dan komen di bawah ya biar video ini jadi ramai. Hahaha.